adik-didik sekalian, pertemuan kali ini kita belajar tentang topik koordinat kartesius dan koordinat kutub ya. Nah, di sini kita belajar materi ini dengan pelan-pelan sehingga kamu bisa mengerti nantinya. Maka dari situ pelajari hingga akhir video ini ya. Sampai habis kita belajar pelan-pelan sehingga kamu bisa benar-benar memahami. Oke? Jadi bagus-bagus dipelajari sampai akhir, oke? Nah, sekarang Miss kasih dulu ilustrasi dari gambarnya ya, koordinat kartesiusnya. Oke, kalau kita gambarkan seperti ini, saya gambarkan seperti ini, maka saya berikan di sini titik, kita misalkan titik A. Oke, ketika ditarik ini kemari, ya, garisnya, maka proyeksikan juga terhadap sumbu X ya, maka terbentuk di sini segitiga apa? Ya, benar, segitiga siku-siku. Maka ini disebut R ya, biasanya garis miring ya. Tapi kalau misalkan ditarik ini lingkaran, ini disebut juga jari-jari ya. Kalau dia ditarik lingkaran seperti ini ya, ini disebut jari-jari. Maka di sini kita buat sudutnya sudut alfa ya, biasanya simbolnya alfa lah kalau sudut ya. Maka dari sini ini disebut X. X-nya dari mana? Dari sini ke sini ya, perhatikan. Nah, ini disebut Y-nya ya. Maka ini X, ini Y, ini R gitu ya. Oke, inilah ibaratnya dari si titik koordinat ini, koordinatnya A ya. Oke, sekarang bisa kita tuliskan titiknya adalah A X, Y ya. Ini kan X, ini Y. A-nya ini A X, Y. Kemudian koordinat kutubnya apa? Kan kalau kartesiusnya tadi, ini kartesiusnya X, Y. Kalau kutubnya bisa kita tuliskan A, tetap A namanya ya. Tapi dia jadi R. Ini, R-nya ini panjang dari ini. Ya, panjang dari titik 0,0 ke A-nya R ya, koma alfa. Ini alfanya dipakai. Nah, oke. Jadi bisa kita buat di sini. Ini dia kartesiusnya. Ini dia kutubnya. Oke, bisa dipahami ya. Sampai di sini bisa dilihat perbedaannya. Ini kartesius, ini kutubnya. Kutub ya. Oke, lanjut. Maka kita buat yang pertama ya. Cara mengubah kartesius ya, koordinat kartesius ke dalam koordinat kutub ya. Jadi yang pertama ini kita buat dia cara mengubahnya. Oke, bisa juga sambil dicatat ya di catatanmu ya. Pause-pausekan aja baru play lagi gitu ya. Nah, ini R sama dengan ya. Kan mencari R-nya nih. Mencari R-nya. Biar tahu R-nya, maka dari sini kita pakai apa? Dalil Pitagoras ya. Dalil Pitagoras itu apa? Akar dari jumlahnya. Jumlah kuadrat ya kan? X kuadrat tambah Y kuadrat, atau awalnya ini R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Tapi karena langsung kita cari R-nya, bisa juga seperti ini ya. Maka untuk tan, tahu tan, ingat kan masih tan alfa. Oke, tan desa ya. Ada yang seperti ini tuh, tan desa ya. Berarti depan per samping ya, ini depan per samping. Maka dari sini depannya yang mana? Y.
Kemudian sampingnya mana? X ya. Ini depan per samping. Berarti buatlah di sini Y per X. Oke? Cukup sederhana ya. Tapi kamu harus ingat gitu ya. Makin sering nanti kamu lihat seperti ini materinya ataupun contoh soalnya nanti, bisa kamu jadi ingat tanpa menghafal ya. Maka dari situ kita kerjakan dulu soal yang seperti ini. Oke, contoh 1 ya. Tentukan koordinat kutub yang dicari ya, kutub dari koordinat Kartesius. P contohnya min 5,5 akar 3 ya. Oke, langsung saja kita jawab ini. Jawab. Maka X-nya dari sini apa? Min 5. Dan Y-nya sama dengan 5 akar 3. Ya, benar kan? Maka dari sini cari R-nya. R sama dengan akar min 5 dikuadratkan tambah. Nih, 5 akar 3 kuadrat. Oke, sama dengan apa ini? Akar, ya. Min 5 kuadrat tetap positif ya, meskipun dia negatif. Karena apapun dikuadratkan itu positif. 25 tambah, ini 25 kali, ya. 5 kuadrat kan 25. Akar 3 kuadrat itu 3. Ah, itu dia. Berarti akar 25 tambah nih 75. R sama dengan akar 100 sama dengan 10. Oke, udah dapat R-nya. Sekarang kita mau cari apa? Tan alfa. Ya. Tan alfa sama dengan Y per X. Berarti Y-nya itu 5 akar 3 per min 5 ya. Ini hasilnya 5-nya habis, negatif akar 3. Tinggal ya kan? 5-nya habis ini. Oke, dari sini kita lihat gini. X-nya negatif, Y-nya positif. Di kuadran berapakah dia? Buat seperti ini ya. Ini kan positif semua X, Y. Ini X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti dia ada di kuadran 2 gitu ya. Di kuadran 2 lah sudutnya juga. Ini tan alfa ya. Maka gini dulu. Ambil dulu dia positifnya, ini akar 3. Angkat dulu dia positif. Tan siapa akar 3? Nah, lihat lagi di video kita minggu lalu ataupun di latihan kalian yang udah kalian catat minggu lalu ya. Maka kalau ditanya tan siapa akar 3, maka bisa dibuat tan 60 lah akar 3. Oke, maka dari sini kita tahu alfa lancipnya, lancip ini kan akar 3. Maka dari situ pakai juga rumus yang minggu lalu. Kan di situ udah ada Miss buat di kuadran 2. Bisa kamu lihat nanti. Alfa lancipnya itu, alfa lancip sama dengan 180 kurang alfa. Ya, alfa lancipnya ini 60 sama dengan 180 kurang alfa. Maka alfanya sama dengan 180. Ini kan udah positif, berarti kurang 60. Maka alfa yang kita cari adalah 120 derajat ya. Maka dari sini udah bisa kita tuliskan ya. Tadi kan kalau koordinat kutubnya itu R, alfa. Maka koordinat kutub adalah R-nya tadi 10, alfanya 120 derajat. Nah, inilah dia jawabannya. Bisa dipahami? Oke, pelan-pelan aja ya pahaminya.
kita buat soal lain. Oke, kita ke soal nomor 2 ya. Oke, contoh 2-nya, koordinat kutub dari titik 6 akar 3,6. Ya, langsung aja kita jawab. Pertama kita cari dulu seperti yang tadi X-nya. X-nya dari sini itu 6 akar 3. Y-nya itu adalah 6. Kemudian cari dia R-nya. Ya, itu sisi miringnya. Maka dari sini buatlah 6 akar 3 kuadrat tambah 6 kuadrat ya. Akar 6 kuadrat itu 36 kan, kali akar 3 kuadrat itu 3. Gini ya, bisa 36 kali 3 tambah 36. Oke, maka menjadi 36, 72, 108 ya, 108 tambah ini jadi berapa? 144. Berarti akar 144 itu 12 ya. Oke, maka udah dapatlah dia R-nya 12. Kemudian kita tinggal nyari tan alfa. Tan alfa sama dengan Y per X. Y per X itu 6 per 6 akar 3. Ya. Dari sini habislah si 6-nya, tinggal 1 kan? Maka di atas tinggal apa? 1 per akar 3. Rasionalkan dia sama-sama kali akar 3 per akar 3. Maka jadi 1 per, ini jadi 3, ini tinggal akar 3 di atas. Jadi dia 1/3 akar 3 atau 1 per akar 3 gitu ya. Nah, saya harap ini bisa mengerti ya, ini tan alfanya. Maka dari sini kita cari dia kuadrannya. Ini X-nya positif, Y-nya positif. Maka dia di kuadran berapa atau di bagian berapa? Pertama, kedua, ketiga, keempat. Iya, benar ya, dia di kuadran 1. Ya, semua positif. X dan Y-nya. Ya. Maka bisa kita buat alfa sama dengan ini. Bisa juga dituliskan gini ya, arcus. Bacanya ini arcus tan ya. Arcus tan 1/3 akar 3. Atau inverse-nya gitu ya. Kebalikannya gitu, karena kita nyari sudutnya. Bacanya ini gini logikanya. Sudut berapa kan nilai tannya itu? 1/3 akar 3. Berarti sudutnya adalah 30 derajat. Kalau kira-kira lupa, bisa lihat lagi tabel trigonometri istimewa ya, sudut istimewa. Maka udah dapat dia alfanya, tinggal kita tuliskanlah dia koordinat kutubnya. Koordinat kutub sama dengan adalah, buatlah ini R, alfa berarti 12,30 derajat. Ya. Inilah dia jawabannya. Oke, bisa dipahami? Oke, biar lebih paham ya, Miss kasih lagi contoh 3. Oke, contoh 3-nya Miss pilihkan, tentukan koordinat kutub dari 2, min 2 ya. Titik ya, titik 2, min 2 di koordinat Kartesius. Dia di kuadran berapa nantinya kan gitu ya. Tapi cari dulu lah R-nya. R sama dengan akar 2 kuadrat tambah ini min 2 kuadrat. Ini sama dengan akar 4 tambah 4 sama dengan akar 8. Maka bisa disederhanakan. 8 itu kan 4 akar 2, berarti 2 akar 2. Ya, R-nya 2 akar 2. Maka dari sini kita cari dia tannya. Tan alfa sama dengan Y per X. Y-nya min 2
X-nya 2, berarti min 2 per 2 sama dengan min 1. Ini tan alfa. Oke, caranya seperti contoh yang satu tadi. Tan berapa 1? Kan gitu. Ambil dulu positif. Ya. Tan berapa 1? 45. Tan 45 itu 1 ya. Tapi buatkan dia, arahkan dia ke sudut istimewa ya. Tan 45 itu 1. Nah, lihat dulu ini kuadrannya kuadran berapa? Ini kan positif, yang ini dia negatif. Kalau di koordinat kartesius seperti ini, positif X-nya, ini X kan? Ini X, ini Y-nya. Ini negatif, berarti di sini dia. Ada di kuadran 4. Ada di kuadran 4 ya. Maka buatlah si alfanya ini ke kuadran 4. Pakai rumus kita yang udah lama, bukan yang udah lama. Yang minggu lalu itu ada Miss buat persis minggu lalu. Di kuadran 4 itu rumusnya apa? Alfa lancip sama dengan 360 kurang alfa. Alfa lancipnya berapa? Lancipnya 45 sama dengan 360 kurang alfa. Maka alfa itu sendiri 360 kurang 45. Alfa sama dengan dikurangkan yuk 315 derajat. Nah, inilah dia udah dapat dia alfanya. Maka tinggal tuliskan aja jawabannya. Koordinat kutub adalah, buatlah dia dalam kurung, R-nya 2 akar 2, sudutnya ini 315 derajat. Oke? Bisa paham ya kira-kira Miss udah kasih contoh 3. Sekarang kita akan mengubah dari kutub ke kartesius, dibalikkan dia ya. Oke, yang kedua itu cara mengubah koordinat kutub ke kartesius. Oke, Miss harap kalian itu tetap mengikuti ya sampai habis, sehingga 20 menit ini sangat berharga buat kalian ya. Karena disinilah pemahaman kalian akan diasah ya. Nah, cara mengubahnya kan tadi kita udah tahu nih dari kartesius ke kutub. Maka kita akan mengubahnya menjadi X, Y gitu ya. Dari kutub tadi R, sudut alfa ke X, Y. Maka kita buat dia rumusnya. Awalnya kan rumus itu kosami ada kan? Kosami. Ya, kosami itu apa? Samping per miring. Berarti cos alfa sama dengan ya X per R dari segitiga yang tadi ya. Kemudian ada sin demi. Ingat, sin demi itu sin alfa sama dengan Y per R. Oke. Maka kalau dikasih tahu dia sudutnya sama R-nya, berarti buat lagi nih. Ubah jadi X sama dengan. X sama dengan apa ini? Ini dikali silang. R kali cos alfa. Oke, dapat rumusnya 1. Kemudian yang ini, ubah Y sama dengan. Kali silang. R kali sin alfa. Oke, dapat rumusnya 2. A-nya 2 aja ya. Maka dari sini, langsung aja kita ke contoh. Contoh 1. Oh enggak, karena tadi udah contoh 3, berarti yang ini kita anggap contoh 4 ya. Tentukan koordinat kartesius dari kutub ya, dari kutub 6,120 derajat. Gitu ya. Maka langsung aja kita jawab. Ya, jawabnya X sama dengan pakai ini R cos alfa.
berarti sama dengan R-nya yang mana? 6. 6 kali cos 120 ya. 6 kali ini min setengah ya. Harus lihat lagi nilai trigonometri sudut istimewa ya. Ini X sama dengan min 3. Udah dapat X-nya, sekarang Y-nya. Y sama dengan R sin alfa. Dari sini R-nya itu 6, sin-nya sin 120 ya. Sin 120 asal semua. Di kuadran 2 ini sin-nya tetap positif. Maka dia 6. Sin 120 itu adalah sama dengan cos 30 ya, setengah akar 3. Nah, di sini jadi 3, ini ke sini 3 ya, 6 bagi 2, 3 akar 3. Oke, maka koordinat kartesiusnya adalah X, Y, maka min 3, 3 akar 3. Inilah jawabannya. Oke, kita buat contoh satu lagi. Contoh 5 ditanya itu koordinat kartesius dari titik, contoh titik P-nya 3,60 derajat ya, adalah. Oke, langsung aja jawab ya. Jawab X sama dengan R cos alpha ya, maka sama dengan 3 kali cos 60. 3 kali cos 60 itu adalah setengah, iya kan? Tulislah di sini setengah. Maka 3 kali setengah itu 3/2 X. Y-nya sama dengan R sin alpha. R-nya 3 kali sin alpanya itu sin 30. Oh, sorry. Bukan sin 30, ini sin 60. Ya, maka sama dengan 3 kali sin 60 itu setengah akar 3. Maka dari sini 3 kali ini 3/2 akar 3. Maka tinggal kalian tulis saja koordinat kartesius adalah 3/2, 3/2 akar 3. Nih, ini koma ini. Ya. Bisa ya dipahami ya. Kira-kira kalau belum ada atau masih ada yang belum dipahami, bisa di komen di kolom komentar. Oke? Thank you.